Salam Reza Bol, salam olahraga. Pagi ini saya mau bikin video tentang timnas Indonesia yang meraih hasil imbang melawan Bahrain. Sangat disayangkan sebenarnya kita dapat hasil imbang karena sebenarnya kita tuh bisa memenangkan pertandingan, tapi ya ada yang bermain di belakang, jadi kemenangan kita harus tertunda dan akhirnya kita hanya bisa membawa 1 poin, dan hasil ini menempatkan kita di peringkat 5 dengan hasil 3 kali imbang dan mendapatkan 3 poin, sementara Bahrain tetap berada di Bahrain posisi yang awalnya di posisi 3 sekarang turun di posisi 4 dengan 4 poin, 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Sementara Australia, Arab Saudi di atas Bahrain dan Indonesia dengan hasil yang sama, yaitu 4 poin juga, dan Jepang melaju sendirian dengan 3 kemenangan dan 9 poin. Sementara Cina di dasar klasmen dengan 0 poin. Oke, sejujurnya saya masih baratnya masih nggak bisa menerima hasil ini, karena bisa dikatakan ini adalah sebuah hasil yang sangat mengecewakan, tapi tidak dari sisi permainan. Menurut saya permainan sebenarnya ya di babak pertama kita kesulitan lah mengontrol permainan, kita ditekan habis-habisan sama Bahrain. Tapi ketika babak kedua ada pergantian pemain yang dilakukan sama Coach Shin, itu semuanya merubah permainan kita di babak kedua. Untuk line up itu kita main formasinya 5-4-1. Nah, yang menarik itu STY nggak memainkan Rizky Ridho, memainkan Jordi Amat. Mes Hilgers langsung dimainkan, pemain diaspora yang kemarin baru dinaturalisasi, lalu diapit oleh Jai. Lalu wingback kirinya ada Verdong dan Sandy Walsh seperti biasa, seperti yang lawan Australia sama Arab Saudi. Lalu kejutan yang dibuat STY adalah memainkan Malik Rizaldi, pemain Persebaya, mengapit Ragnar Orokmangun dan Rafael Strijk. Di gelandang yaitu Ivar Jenel dan Tom Haye. Dari jalannya pertandingan ya seperti yang saya bilang di awal tadi, kita cukup kesulitan mengontrol permainan. Bahkan kita dapat bola aja ya paling 2-3 detik kemudian direbut. Mau build up dari belakang pun susah, karena si Bahrain ini juga menerapkan pressing yang sangat tinggi, dan juga mereka memang secara kualitas kan jauh, ibaratnya mereka kan secara kualitas ranking juga di atas kita lah gitu ya, kita nggak bisa memungkiri itu. Tetapi sebenarnya kita di babak pertama itu peluang kita di babak pertama itu cuma 1, dan 1 itu pun jadi gol kan. Nah, pas gol Bahrain yang pertama itu, pas free kick itu saya kira bolanya itu mantul ke luar garis ya, luar garis gawang itu, tapi pas lihat dari replay ternyata masuk. Tapi waktu itu saya pertama kali nonton tuh nggak expect bahwasannya bola itu masuk ke gawang, ternyata masuk, dan akhirnya Bahrain unggul. Setelah itu kita sebenarnya mencoba untuk keluar dari pressing Bahrain, tapi rasanya sulit karena kita cuman ngandelin long ball. Tapi long ball kita tuh nggak banyak yang akurat sih menurut saya. Cuman pas udah masuk menit 30, 15 menit terakhir lah babak pertama itu, kita mulai dapat lah ritmenya, meskipun kita masih susah untuk ngebongkar pertahanan Bahrain. Nah, barulah di menit 45 lewat skema apik dari Jenner crossing, ternyata di kotak penalti itu udah ada Mes. Jadi
si Max Hilgers ini menurut saya timing dia, insting dia untuk masuk ke kotak penalti untuk menyambut umpan dari Jenner itu lumayan bagus juga, dan karena dia juga bolanya itu bisa langsung disambar sama Ragnar. Nah, yang aneh ya, ini wasitnya ini si Ahmed Alkaf ya dari Oman ini. Ketika Bahrain nyetak gol ya, dia itu langsung bisa memutuskan bahwasanya itu gol. Ya kan? Dan ketika Indonesia mencetak gol itu selalu ada tayangan cek VAR gitu. Jadi agak aneh aja ini wasit kok ketika Bahrain nyetak gol nggak dicek VAR, ketika kita nyetak gol dicek VAR. Kayak gol kita tuh seperti seolah-olah ada berbau offside ataupun handsball atau apa gitu ya. Tapi di babak pertama saya nggak apa sih, nggak mengira bahwasanya kita bisa bikin gol, dan juga karena wasit ini juga ya terlalu mudah sih untuk membunyikan peluit gitu. Saya rasa di pertandingan ini ada lebih dari 100 kali dia mungkin niup peluit ya, karena saking gedeknya sama ini wasit sih. Oke, kita masuk ke babak kedua, barulah STY ganti Rido sama mengganti Jordi sama Malik ya kalau nggak salah, lupa saya. Itu bukan Malik deng, si yang keluar itu ada Sandy Walsh itu keluar ya. Jadi yang pertama kali yang dua pergantian pertama itu yang keluar adalah Sandy Walsh dan Jordi Amat, itu digantikan sama Rizky Ridho dan Eliano Reinders. Nah, saat Eliano Reinders sama Marcelino masuk, itu Rizky Ridho masuk, itu pertahanan kita lumayan solid lah di 15 menit pertama babak kedua itu. Nah, tapi ketika Bahrain lagi butuh gol kan, ketika Bahrain lagi udah unggul gol, mereka itu pakailah sandiwara acting ya kan, udah kayak pemain sinetron mereka tuh. Akhirnya keluarlah guling-guling, mereka disentuh dikit udah jatuh di padahal body kontaknya itu tipis doang gitu. Kayak kita tuh nge-body orang itu jatuh misalnya, tapi orang itu reaksinya berlebihan gitu. Memang udah kayak pemain sinetron sih menurut saya pemain Bahrain ini. Nah, lalulah kita bisa dapat satu peluang emas yang di gol Rafael Strike itu. Menurut saya itu salah satu counter yang saya lihat itu keren ya, karena berawal dari Marcelino dapat bola dari siapa saya lupa, lalu ngasih ke Tom Haye oper ke Strike, dan Strike placingnya luar biasa. Ini Strike ini memang sebenarnya kemarin agak diragukan ya ketika jadi starter karena dia belum ada kontribusi gol maupun assist, tapi kemarin itu dia lumayan bisa ngasih impact lah. Nah, setelah gol Strike ini barulah Tom Haye keluar sama Malik Rizaldi keluar. Yang masuk adalah Marcelino dan Nathan Choaon. Oke, Nathan Choaon waktu setelah gol Strike tadi itu kita udah main bertahan, tim Indonesia udah mau main bertahan aja kan, karena udah unggul 2-1 juga. Terus waktu kalau nggak salah masih ada sekitar gol itu terjadi di menit 74, berarti ada 16 menit tambah plus injury time ya kan. Kita itu udah mantap tuh momen bertahannya, ibaratnya kita tuh solid lah. Nah, sebelum kejadian yang sangat mengecewakan terjadi di penghujung laga itu. Jadi ceritanya itu ketika udah masuk injury time, itu kan injury time-nya 6 menit ya. Berarti kan harusnya pertandingan itu berakhir di menit 96 ya kan. Tapi wasit ini dengan gagah berani ya kan, ketika kita timnas Indonesia itu dapat peluang dan gagal ya kan, padahal menitnya itu sudah 96. Lalu kalau kalian perhatikan itu ada pemain kita yang kalau nggak salah jatuh di kotak penaltinya Bahrain. Itu Bahrain itu dapat play on, dapat kesempatan untuk menyerang balik kita. Dan kalian sadar nggak ketika mereka
dapat momentum, tiba-tiba ada check decision dari VAR mengatakan bahwasanya penalti, dan akhirnya tidak dikasih penalti. Nah, kalau bagi saya itu decision penalti itu mengarah ke kita sebelumnya, karena kan pemain kita tuh ada yang jatuh ya di kotak penalti, ada yang meringis kesakitan lah. Saya nggak tahu itu pemainnya itu siapa, tapi karena fokusnya saya udah nonton, jadi ya udah lewat lah gitu kan. Lalu ketika sudah lewat dari 96, sudah masuk menit 97, harusnya kan peluitnya sudah ditiup ya. Gak ditiup juga sama si Alkaf ini, Ahmed Alkaf wasitnya ini. Lalu masuk menit 98, Bahrain dapat tendangan sudut. Ya kan? Ibaratnya itu kan play on ya, play on dari Indonesia yang tadi ketika pemain Indonesia itu jatuh di kotak penaltinya Bahrain gitu. Nah, ketika udah menit 98, Bahrain dapat corner, akhirnya gol. Nah kan, saya nggak mau terlalu mengomentari tentang golnya sih. Tapi yang saya pertanyakan adalah, kenapa memberikan injury time 6 menit, tapi meniup peluit itu baru di menit 90 plus 10, artinya sudah masuk 100 menit gitu. Dan gol itu terjadi ketika menit, kalau nggak salah ya, itu menit 98 detik ke 40-an. 40 berapa saya lupa gitu. Intinya itu kalau dihitung secara secara aturan itu udah masuk menit 99. Berarti golnya Bahrain itu tercipta 3 menit setelah injury time usai. Dan kenapa golnya wasit harus menunggu momentum Bahrain untuk mencetak gol dulu, baru pertandingan disudahi atau diselesaikan gitu. Nah, ini yang saya jujur aja nggak nyangka sih nengok wasit yang seperti ini gitu kan. Terlepas dari ini wasit dari Oman ya kan, satu rumpun sama Bahrain, tapi apakah AFC tidak menganalisa dulu gitu. Ini kan pertandingan antara Bahrain melawan Indonesia, berarti jangan ada wasitnya itu jangan berkaitan dengan kedua belah pihak gitu, kedua negara gitu. Nah, kenapa nggak wasitnya itu dari Jepang atau dari Korsel ya kan, atau dari misalnya dari Tajikistan atau dari mana lah, tapi ini dari Oman gitu, yang jelas-jelas adalah saudara serumpunnya Bahrain gitu. Nah, terus tadi saya baca juga di beberapa komen-komen ada yang nyalahin itu Witan harusnya bisa counternya sebelum gol kedua Bahrain itu, ada counter Witan kan yang mau nge-passing ke Marcelino. Iya, saya setuju itu gagal diselesaikan. Tapi kalau sebenarnya itu, kalau mau fair ya, setelah itu gagal ya harusnya itu pertandingan udah selesai. Kalau boleh jujur ya, karena momen di Indonesia juga udah hilang gitu. Ketika tadi itu Indonesia nyetak gol lagi misalnya kan, berarti skor udah 1-3. Nah, itu harusnya udah selesai. Ya, tapi kalau misalnya tadi itu wasitnya memang mau cari gara-gara, itu sampai menit 90 tambah 15 atau 90 tambah 20 pun nggak akan selesai itu menurut saya. Jadi di sini betul-betul kita belajar ya bahwasanya duit Arab itu memang fulus juga sih. Bisa dibilang nih wasit karirnya sangat dipertaruhkan. Kalau PSSI nggak bertindak, ini wasit bisa makin ngeri lah ibaratnya gitu. Jadi sebenarnya saya juga nggak mau sih nyalahin wasit, tapi lihat kemenangan kita yang sudah di depan mata dirampas oleh wasit seperti ini, jadi ya gedek juga nengoknya. Jadi saya cuman berharap sama PSSI segera protes ke AFC. Kalau bisa jangan AFC lah, FIFA ya kan, karena AFC nggak percuma juga, ketuanya itu orang Bahrain dan kantornya kan kemarin ada di Malaysia saat undian round ketiga kemarin kan di Malaysia tuh. Jadi ya hasil yang bisa dibilang sebenarnya bersyukur dapat poin, tapi ya harusnya sih menang, karena kalau kita menang kita itu langsung peringkat 2
dengan 5 poin, Bahrain 3, Australia, Arab 4 poin. Tapi ya gimana lagi kan, nasi udah jadi bubur juga, hasil nggak bisa diubah. Tapi ini betul-betul akan membekas di hati masyarakat Indonesia. Semoga Bahrain betul-betul dapat karmanya. Dan jujur kalau boleh bilang sih, Bahrain ini adalah salah satu ya negara yang nggak layak main di Piala Dunia kalau mainnya Bahrain kayak kemarin, guling-guling, disentuh dikit, jatuh, bla bla bla. Jadi ya begitulah. Tapi semua pemain, semua official, saya rasa pasti paham dengan apa yang terjadi kemarin itu. Sampai Sen nama aja ngamuk ya. Tapi itu apa yang dilakukan Sen tuh saya rasa sangat ini juga sih, sangat wajar lah ibaratnya, karena dia emosi juga kan nengok kepemimpinan wasit. Intinya ini ada yang nggak beres dengan AFC, dan ada yang apa ya, bukannya bermaksud mau suzon atau gimana. Ini kong kaling kongnya kuat kali sih antara negara-negara Timur Tengah nih kalau kayak gini. Jadi inilah yang kadang-kadang merusak sepak bola, merusak sportivitas. Dan saya berharap wasit-wasit seperti ini bisa ditindak tegas. Kalau bisa dicopot aja lisensinya gitu, kalau memang dia bermasalah seperti ini lagi. Jadi ya mungkin itu aja hasil yang review yang bisa saya sampaikan. Intinya kita masih ada peluang untuk ke Piala Dunia, terlepas dari nanti kita lolos sebagai peringkat 3-4 ataupun di langsung lolos. Tapi kalau langsung lolos amin sih. Tapi saya pribadi mending lolos ke 3-4 aja dulu. Kita masih ada 7 pertandingan lagi, berarti nanti tanggal 15 melawan Cina. Semoga pemain bisa fokus, bisa memenangkan pertandingan lawan Cina, dan semoga kita bisa berbuat yang lebih baik lagi. Dan semoga para wasit-wasit yang masih nakal seperti ini itu bisa ditindak tegas oleh AFC. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga timnas lebih baik lagi ke depannya. Oke, see you on the next video.